Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah manajemen Kristen. Pada pertemuan ini kita masuk dalam pertemuan kedua. Topik pertemuan 2 dan 3 memiliki topik yang sama, yakni jenis manajemen Kristen. Jenis manajemen Kristen ada dua, yakni manajemen administratif, artinya penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, pengawasan kegiatan yang terorganisir untuk tujuan tertentu. Kedua, jenis manajemen Kristen yakni manajemen operatif. Tema di pertemuan kedua ini membahas manajemen administratif Kristen. Sementara di pertemuan ketiga akan dibahas apa itu manajemen operatif Kristen. Definisi administratif ada dua. Yang pertama secara administrasi, yang kedua bersangkut paut dengan administrasi. Definisi administrasi itu sendiri ialah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, kegiatan kantor dan juga tata usaha. Mengulang kembali, arti manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dalam bentuk administrasi. Unsur yang diperlukan dalam mencapai sasaran yang pertama, artinya manusia. Memanajemen manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta ide-ide inovatif yang dapat memajukan usaha. Kedua, metos atau metode. Metos atau metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Ketiga, mesin atau barang peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan mendapatkan alat yang bagus dengan harga yang ekonomis namun tetap memiliki performa yang baik untuk produksi. Yang keempat, bahan, yakni material atau bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penggunaannya harus dilakukan dengan sebaik dan seefektif mungkin sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Pemilihan bahan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha, anggaran dana, sehingga bisa mendapat bahan yang berkualitas namun tetap ekonomis. Berikutnya kelima, money atau uang. Uang harus dikelola dengan bijak dan efisien. Penganggaran serta penggunaan uang harus diatur dengan cermat, bijaksana, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, unsur dalam manajemen administratif adalah pemasarannya atau marketingnya. Dalam hal unsur pasar yang perlu diperhatikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan akan penawaran produk atau jasa. Keenam unsur tersebut harus diperhatikan dalam manajemen untuk mendapatkan kegiatan atau usaha yang bisa mencapai tujuan dan dapat berkembang dengan baik ke depannya. Demikianlah definisi manajemen administrasi Kristen. Sebagai contohnya, saya akan memberikan manajemen administrasi Kristen di Yerusalem menurut Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18.